saya Gus Wiliono akan sharing ya, sharing dan berbagi mengenai mindful breathing. Nah, sadar nafas. Jadi memang mindful breathing ini sangat penting sekali. Kita akan belajar bagaimana kita menyadari nafas kita, sadar penuh, hadir utuh terhadap nafas kita. Jadi kita itu harus betul-betul sadar penuh, hadir utuh terhadap nafas. Itu. Apa itu mindful breathing? Ya, mindful breathing itu bagaimana kita merasakan nafas kita. Ya, bagaimana kita merasakan nafas kita. Tarikan nafas, hembuskan nafas, itu betul-betul kita perhatikan. Itu akan menjadi sesuatu yang sangat bermakna. Kita merasakan aware dan fokus terhadap nafas kita. Ya, kita akan merasakan suatu feel. Ketika kita melakukan sadar nafas ini, kita akan mendapatkan suatu feel atau perasaan yang luar biasa, tenang yang kita rasakan. Ketika Bapak Ibu mampu fokus dengan nafas Bapak Ibu semua, ya, maka akan ada ketenangan, ada rasa syukur, ya, lalu ada rasa khusyuk ya terhadap sesuatu hal, sangat tenang sekali. Dan menurut beberapa riset yang sudah diteliti oleh para ahli, ini terbukti sekali untuk mengurangi rasa stres, lalu rasa kecemasan berlebih, ya, seseorang ya, kecemasan berlebih seseorang itu akan menurun sangat drastis jika melakukan sadar nafas ini. Dengan sadar penuh, hadir utuh terhadap nafas. Gitu. Nah, ini juga membuat otak kita akan semakin produktif. Gitu. Karena otak itu perlu istirahat, perlu difokuskan, perlu istirahat juga. Nah, ketika kita menggunakan sadar nafas ini, kita dapat memaksimalkan potensi dari otak kita agar lebih produktif. Aspek yang mendasari latihan mindful breathing ini itu memperhatikan cara bernafas dengan meniatkan diri kita itu untuk bernafas. Jadi saya niat untuk bernafas, ya kan? Lalu kita rasakan betul-betul tarikan nafas lewat hidung, lalu mengeluarkan nafas lewat hidung. Terus seperti itu dengan cara fokus terhadap nafas. Gitu. Nanti akan ada beberapa teknik ya. Gitu. Nah, mengapa teknik mindful breathing ini hadir di tengah-tengah kita ya kan, dalam pengembangan mindfulness ini? Ya. Karena banyak sekali dari kita, Bapak Ibu ya, bernapas itu hanya sekedar bernapas tanpa memperhatikan nafas. Yang tentunya ini akan memicu kecemasan berlebih, stres dan lain sebagainya. Jadi ini masuknya kepada masalah-masalah emosional dan masalah mental seseorang, psikologi gitu. Yang akhirnya banyak sekali uh, orang-orang di luar sana yang memiliki masalah-masalah psikologi, emosi, dan mental. Makanya teknik mindful breathing ini hadir untuk tengah-tengah kita, yaitu dengan cara sadar nafas, menyadari nafas kita, sadar penuh hadir utuh terhadap nafas. Gitu. Ini sangat mempengaruhi pikiran dan tingkat emosi kita agar lebih positif dari sebelumnya. Gitu. Itu adalah teknik mindful breathing yang nantinya kita akan bahas. Ya, sebelum lebih jauh, ya, perkenalkan nama saya Agus Yuyono. Ya, saya Kepala Cabang Jakarta di LKPPT Institute, ya, lisensi trainer dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Saya juga hipnoterapis profesional yang aktif berpraktek di Jakarta Timur di Geria Layanan Hipnoterapi Alpha Integra dan Theta Medica. Saya juga seorang penulis, ya. Saya juga seorang senior instruktur hipnoterapi, ya. Saya juga seorang trainer motivator Indonesia. Saya juga seorang public speaker ya. Saya juga seorang trainer di Neo Linguistic Programming atau Neo NLP. Saya juga sebagai hipnoterapis di The Indonesian Board of Hypnotherapy. Ya. Saya juga seorang coach di NLP Coach Association. Nah, saya juga seorang singer style tarot reading. Saya beberapa kali dapat penghargaan juga sebagai hipnoterapi dengan alumni terbanyak di 2023 ya. Lalu saya juga memiliki hak kekayaan intelektual, belajar menyenangkan dengan metode speaking, saya mewujudkan impian dengan teknologi pikiran di tahun 2020. Saya kepala cabang DKI Jakarta,
LKP kita Institute of Clinical Physiotherapy yang mengadakan training center, ya, training fisioterapi yang tercatat dan terdata di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tersertifikasi dan ada surat keterangan tulis. Saya juga sekretaris Provinsi DKI Jakarta di Organisasi Profesi Hipnoterapis Profesional Indonesia di tahun 2020 sampai sekarang, ya, mitra dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Saya juga ketua umum di Perkumpulan Pusat Pemberdayaan Diri sejak tahun 2020 sampai sekarang. Saya juga bidang pengembangan profesi di Pendidik Penggerak Indonesia Jaya, dan saya juga pengurus cabang PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, serta saya sekretaris kelompok kerja guru KKG di gugus 1 Kecamatan Matraman. Ini adalah bio atau profil saya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Tadi kita sudah membahas mengenai mindful breathing. Ya, ini adalah judul besar di materi saya. Ya. Nah, mindful breathing ini adalah sadar nafas, kita menyadari nafas kita. Ya, gitu. Jadi banyak sekali orang-orang di luar sana yang melakukan sesuatu tapi dia tidak hadir utuh di situ. Ya, begitupun dengan nafas juga seperti itu. Nah, mindful breathing ini ada beberapa teknik-tekniknya, ada beberapa ya. Saya akan sampaikan. Ya, sadar nafas itu ada beberapa teknik. Yang pertama adalah teknik pertama body awareness atau scanning ya. Nah, Bapak Ibu, body awareness scanning adalah kesadaran tubuh. Ya. Jadi kemampuan menganalisa, menyadari kesadaran tubuh. Jadi dalam teknik nafas, kita harus memiliki kesadaran akan tubuh kita. Kita harus memiliki kemampuan menganalisa, menyadari kesadaran tubuh kita. Gitu loh. Jadi Bapak Ibu tentunya ketika ada bagian tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki ada yang sakit. Nah itu kita bisa men-scan ketika kita menggunakan mindful breathing ini. Gitu. Bagaimana sih langkah-langkahnya untuk men-scan tubuh kita? Ya, nah ini adalah caranya. Menghadirkan kesadaran tubuh ya, dari detail reaksi kesadaran pada tubuh. Nah, Bapak Ibu, ketika kita ingin men-scan tubuh kita, pengen tahu ya, kita ingin tahu tubuh kita bagian mana yang sekiranya sakit, ya kan? Nah, kita bisa menggunakan teknik yaitu body awareness scan. Nah, bagaimana langkah-langkahnya ya? Langkah-langkahnya kita menggunakan pernapasan perut, Bapak Ibu. Nah, ketika kita tarik nafas, nah perut ini mengembung, Bapak Ibu. Ya, perut ini mengembung. Nah, ketika kita membuang nafas lewat mulut, nah perut ini akan kempis atau kempes ya. Nah, begitu. Kita menggunakan pernapasan perut karena pernapasan perut ini adalah pernapasan untuk tenangan ya. Caranya bagaimana? Ya, caranya adalah dengan tarik nafas hitung 1 sampai 3. Tarik nafas 1, 2, 3. Tarik nafas ya. Lalu kita buang nafas 1, 2, 3. Nah, sambil kita memperhatikan perbagian tubuh kita, mulai dari kepala, ya, leher, pundak, tangan, badan, perut, hingga kaki sampai ujung kaki, Bapak Ibu ya. Ketika tarik nafas, 1, 2, 3, sambil kita perhatikan, Bapak Ibu, misalnya contoh, saya niat untuk bernafas memperhatikan kepala saya. Tarik nafas, 1, 2, 3. Nah, ketika ada suatu perasaan atau feeling yang tidak enak di kepala, nah, berarti ada masalah di kepala kita, Bapak Ibu. Gitu, ada perasaan yang berbeda gitu loh. Nah, itu berarti ada masalah di kepala kita. Lalu buang nafas. Nah, jika sudah, misalnya ada yang merasa sakit di kepala, di bagian kepala, entah di bagian di kepala samping atau belakang dan lain sebagainya. Nah, kita ucapkan ini Bapak Ibu, jika memang kita ingin meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kita harus menerima sakit itu lalu serahkan kesembuhannya pada Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Nah, ketika pada saat membuang nafas sadari ya kan, kita terima sakitnya, ucapkan ya Allah, aku menerima rasa sakit ini dengan ikhlas dan aku serahkan kesembuhannya kepada Beliau. Nah, itu kalau misalnya ada di bagian tubuh kita, entah itu tangan atau segala macam.
khususnya ya kan, yang memang menderita sakit gitu, gitu untuk pusing dan lain sebagainya. Nanti emosi-emosi negatif yang bersarang di bagian tubuh tersebut nanti akan terilis Bapak Ibu. Nah, itu akan mempercepat kesembuhan. So, jika memang ada yang sakit. Nah, jika tidak ada yang sakit, ucapkan terima kasih pada Allah. Ya, ya Allah terima kasih telah membuat contoh badanku sehat. Terima kasih. Ucapkan rasa syukur dengan penuh rasa syukur tentunya dengan perasaan syukurnya Bapak Ibu. Itu. Baik, saya lanjutkan. Yang kedua adalah teknik kedua dalam mindful breathing adalah box breathing 1, 2, 3, 4, 4 kali 4 to energize your body, ya, yaitu pernapasan kotak 1, 2, 3, 4 atau 4 kali 4 ya, untuk memberi energi pada tubuh kita ya. Jadi ketika kita memerlukan effort energi pada tubuh kita, ya. Saya contoh ketika kita setelah bekerja kita lemes atau capek, ya kan, atau kurang bergairah, kurang semangat dalam beraktivitas, nah, berarti kita kekurangan energi di situ, Bapak Ibu, yang perlu disadari. Lalu bagaimana caranya untuk meningkatkan energi tubuh kita biar lebih kuat, biar lebih semangat, ya kan, biar lebih berpower? Bagaimana caranya? Itu dengan menggunakan box breathing. Ya, itu Bapak Ibu ya. Jadi untuk memberi energi pada tubuh kita agar tetap sehat, agar tetap kuat, gitu, agar semangat. Nah, inilah caranya Bapak Ibu. Pernapasan kotak. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di tengah-tengah di sana, ya, di atas, menarik nafas 1, 2, 3, 4. Nah, jadi patokannya begini ketika praktek. Duduk aja, duduk gila atau santai ya. Menarik nafas 4 hitungan. 1, 2, 3, 4. Ingat menggunakan pernafasan perut Bapak Ibu ya. Harus menggunakan pernafasan perut. Ya. Tarik nafas 1, 2, 3, 4. Nah, ketika sudah menarik nafas, tahan di perut. 1, 2, 3, 4. Setelah tahan, buang nafas lewat mulut. 1, 2, 3, 4. Langsung ya, gitu. Tapi dalam hati ucapkan 1, 2, 3, 4 gitu. Terus tahan napas lagi. 1, 2, 3, 4. Lalu ulangi lagi. Terus sampai energi tubuh kita itu menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Hingga energi tubuh kita ini menjadi lebih semangat, lebih powerful dari sebelumnya. Ya. Teknik ketiga dalam mindful breathing ini mirip sama seperti yang tadi. Cuma bedanya tidak hanya memberikan energi tubuh, tapi jiwa kalau yang ketiga ini. Makanya ditambahkan spiritual box breathing, ya, to energy for body and spirit. Jadi terapkan kotak spiritual untuk memberi energi pada tubuh dan jiwa kita. Gimana caranya di teknik ketiga ini? Nah, Bapak Ibu masih sama caranya seperti tadi. Nah, cuma kita bedanya itu ketika menarik nafas, ya kan, menghirup cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bernafas tentunya itu karena cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita Bapak Ibu. Itu yang harus kita sadari ya kan. Nah, ketika kita menarik nafas sambil merasakan cinta tersebut ya kan, ucapkan Allah ya sambil menarik nafas. Contohnya seperti ini. Tarik nafas lewat hidung 1, 2, 3, 4 sambil merasakan menghirup cintanya Allah kepada kita di nafas ini ya, sambil mengucapkan Allah ya, Allah gitu ketika menarik nafas. Dalam hati ucapkan Allah ya kan? Tahan 1, 2, 3, 4. Ketika tahan nafas tahan aja gitu loh. Tahan 1, 2, 3, 4. Lalu membuang nafas ucapkan Alhamdulillah Bapak Ibu sambil merasakan rasa syukur karena kita masih diberikan nafas, masih diberikan kesehatan, ya, masih diberikan kekuatan yang sangat luar biasa sampai detik ini. Ya, membuang nafas 1, 2,
tiga, empat sambil mengucapkan alhamdulillah ya dalam hati. Alhamdulillah gitu. Terus tahan. Satu, dua, tiga, empat. Nah, terus seperti itu Bapak Ibu ya. Yuk, Pak Deput, kita praktek sama-sama. Yuk, kembali lagi posisikan nyaman diri Anda senyaman mungkin sambil melihat laptop kah, melihat HP, pokoknya nyaman aja. Santai untuk mengikuti instruksi dari Master Agus. Monggo, Master. Ya. Yuk, Bapak Ibu, uh, untuk memberikan energi pada tubuh dan jiwa kita ya, ketika kita stres dan lain sebagainya. Nah, jadi kita bisa uh, merilisnya ya. Sekarang kita tarik nafas, satu, dua, tiga, empat, sambil ucapkan Allah ya. Tahan, satu, dua, tiga, empat. Buang nafas lewat mulut, satu, sambil ucapkan Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, satu, dua, tiga, empat. Tahan, satu, dua, tiga, empat. Terus lakukan itu terus-menerus. Sampai betul-betul energi dari di tubuh kita dan jiwa kita ini merasakan rasa syukur, ya kan? Jiwa kita merasakan rasa syukur, energi tubuh kita menjadi semakin kuat, semakin sehat, ya kan? Gitu. Sampai merasakan hal-hal seperti itu, baru kita berhenti. Gitu. Itu adalah teknik ketiga dari mindful breathing, spiritual box breathing. Baik, kita lanjutkan di teknik keempat di mindful breathing, yaitu breathing 3+3 to calming your mind. Yaitu adalah pernafasan 3+3 untuk menenangkan pikiran. Jadi Bapak Ibu, jika Bapak Ibu stres di tempat kerja, stres di rumah, atau di jalan, nah, perlu Bapak Ibu ketahui stres itu, ya kan, ketika stres yang terus-menerus bertumpuk, itu akan mengganggu fisik kita juga. Itu yang disebut dengan psikosomatis. Ya kan? Jadi dari pikiran akan menjalar ke tubuh kita. Nah, untuk merilis stres tersebut, yaitu kita harus menenangkan pikiran kita. Nah, di mindful breathing ini dengan teknik keempat yaitu breathing 3+3, yaitu pernafasan 3+3, ini bisa untuk menenangkan pikiran Bapak Ibu semua. Gitu. Bagaimana caranya, langkah-langkahnya? Ya, ya. Pernapasan 3+3 untuk menenangkan pikiran. Ya. Menggunakan pernapasan perut, ya. Simple caranya, tarik nafas, sambil hitung 1, 2, 3, sambil dihayati nafasnya. Ya. Terus buang nafas, 1, 2, 3. Perasaannya itu sambil ketika buang nafas sambil merasakan membuang emosi negatif kita. Nah, terus lakukan itu terus. Tarik nafas, 1, 2, 3, buang nafas sambil membuang emosi negatif kita. Mungkin bisa dipercepat, loh, Oh Master iya, Agus. siap. Itu ya, Ah, itu adalah teknik dari 3+3, Bapak Ibu ya. Itu lakukan terus-menerus hingga perasaannya tenang, hingga emosi negatifnya terilis, terbuang. Gitu. Mungkin ini mudah ya, Pak Fuad ya. Nanti Iya. bisa praktikkan sendiri ya. Ya. Nah, selanjutnya adalah nafas kasih Tuhan untuk menenangkan pikiran dan mencerahkan jiwa. Nah, good love, fullness. Bagaimana caranya? Simple, Bapak Ibu. Nah, ini adalah nafas kasih Tuhan untuk menenangkan pikiran dan mencerahkan jiwa kita. Caranya simple sekali, Bapak Ibu. Tarik nafas, hayati aja, sambil menghadirkan rasa kecintaan syukur kita kepada Sang Pencipta. Lalu buang nafas, menghadirkan rasa kecintaan syukur kepada Sang Pencipta juga.
Nah, ini adalah pernapasan untuk menekan pikiran dan kerahkan jiwa kita. Jadi ingat selalu dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh. Oke, baik. Terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini ya karena telah memberikan materi yang sangat luar biasa pada hari ini. Terima kasih juga kepada para peserta yang mengikuti webinar pada kesempatan kali ini. Semoga ilmu yang disampaikan oleh narasumber dapat diaplikasikan dengan baik. Demikianlah acara webinar Mindful Fasting hari ini. Tony Robin berkata, satu-satunya perjalanan yang mustahil adalah perjalanan yang tidak pernah dimulai. Penyesalan karena tidak melakukan jauh lebih menyakitkan daripada penyesalan karena mencoba dan gagal. Nun wal kolami yang turun demi pena dan apa yang dituliskannya. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Ke Jakarta beli sepatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.